Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dari tim support Inspirasi Biz. Kali ini kami akan memberikan tutorial cara untuk membuat transaksi penjualan pada EPOS 5. Nah, untuk membuat transaksi penjualan ini, bisa disimak penjelasan berikut. Baik, untuk membuat daftar penjualan, kalian bisa masuk ke menu penjualan, lalu pilih daftar penjualan. Nah, penjualan ini berfungsi untuk mencatat aktivitas penjualan item atau barang kepada pelanggan. Dan proses penjualan ini akan mengurangi stok item secara otomatis. Selanjutnya, untuk menambahkan transaksi penjualan ini, kalian bisa klik tombol tambah, maka akan muncul modul tambah penjualan seperti ini. Lalu, kita mulai dari data yang pertama, yaitu no transaksi dengan nilai auto, di mana no transaksi ini akan diisi oleh sistem secara otomatis. Jadi, kita bisa lewatkan saja untuk no transaksi ini. Kemudian, di sini ada tanggal. Untuk tanggal ini, akan mengikuti tanggal pada komputer yang kalian gunakan. Jadi, kita bisa lewatkan saja, atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian, di sini ada pelanggan. Untuk pelanggan ini, harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian, dan tidak boleh kosong. Jika kalian mengambil data dari transaksi pesanan penjualan, maka kalian harus samakan pelanggan pada transaksi penjualan ini dengan pelanggan yang dipilih saat membuat transaksi pesanan penjualan, agar nantinya transaksi pesanan penjualan muncul ketika kita cari. Dan jika kalian tidak mengambil data dari transaksi pesanan penjualan, kalian bisa langsung pilih saja pelanggan yang sesuai. Dan di sini kami akan memilih pelanggan G. Selanjutnya, jika kalian tidak mengambil data dari transaksi pesanan penjualan, kalian bisa lewati kolom pesanan ini. Dan untuk keluar dari ini, kalian bisa sesuaikan kembali di mana nantinya stok item akan keluar dari dep atau gudang apa. Dan jika sudah dipilih, kalian bisa menambahkan data item yang akan dijual kepada pelanggan kalian. Namun, jika kalian mengambil data dari pesanan penjualan, kalian bisa klik tombol pencarian pada kolom pesanan ini, dan nantinya akan muncul transaksi pesanan penjualan sesuai dengan pelanggan yang kita pilih pada bagian ini. Kemudian, kalian pilih pesanan penjualan yang akan diproses. Setelah itu, kalian bisa lihat pada keluar dari akan menjadi abu-abu dan kita tidak bisa mengubahnya. Ini dikarenakan untuk dep atau gudang ini akan mengikuti data dari transaksi pesanan penjualan yang telah kita pilih. Dan untuk itemnya akan muncul sesuai dengan item yang dipesan pada transaksi pesanan penjualan seperti ini. Lalu di sini ada sales. Jika kalian menggunakan data dari transaksi pesanan penjualan, maka data sales ini akan sesuai dengan data sales pada transaksi pesanan penjualan yang kita pilih. Dan jika kalian tidak menggunakan data dari transaksi pesanan penjualan, maka kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing pada data salesnya. Dan data sales ini bersifat opsional. Kemudian di sini ada PPN. Untuk PPN ini akan sesuai dengan PPN yang ada pada transaksi pesanan penjualan jika kalian mengambil data dari transaksi pesanan penjualan. Dan untuk PPN ini juga bisa kalian sesuaikan kembali pada transaksi penjualan ini. Dan jika kalian tidak mengambil data transaksi pesanan penjualan, kalian bisa sesuaikan juga PPN pada penjualan ini. Dan untuk pembahasan PPN lebih detail, kalian bisa lihat video kami tentang PPN atau bisa klik link yang ada pada box deskripsi. Selanjutnya kita lihat pada bagian itemnya. Jika kalian mengambil data dari transaksi pesanan penjualan, nantinya item akan muncul secara otomatis di sini. Dan pada kolom jumlah ini, nilainya akan sesuai dengan kolom pesanannya. Di sini, kalian bisa sesuaikan kembali jumlah quantity itemnya
Jika misalkan jumlah stok yang akan dijual hanya 2 pieces saja, maka kolom jumlah ini bisa diubah menjadi 2 pieces. Sehingga nantinya stok pada transaksi pesanan penjualan masih tersisa dengan 3 pieces. Dan kalian bisa gunakan kembali transaksi pesanan penjualan ini dengan sisa stoknya saja yaitu 3 pieces. Dan dengan kata lain, transaksi pesanan penjualan bisa digunakan kembali sampai stok atau jumlah item pesanan penjualan sudah habis. Namun, jika kalian tidak mengambil data dari transaksi pesanan penjualan, otomatis pada kolom pesanan ini akan kosong dan kalian bisa langsung sesuaikan jumlah item yang akan dijual kepada pelanggan kalian. Lalu, untuk satuan dan harga jual, kalian pastikan sudah benar. Namun, jika ingin diubah, kalian bisa langsung mengubahnya pada transaksi penjualan ini. Kemudian, di sini ada kolom pot dalam bentuk persen, di mana ini merupakan potongan per item yang bisa kalian gunakan. Jika kalian mengambil data dari transaksi pesanan penjualan, maka potongan per item ini akan sesuai dengan potongan per item pada transaksi pesanan penjualan yang kalian gunakan. Tapi, kalian bisa sesuaikan kembali potongan ini pada transaksi penjualan. Namun, jika kalian tidak mengambil data dari transaksi pesanan penjualan, maka kalian bisa langsung berikan potongan per item dalam bentuk persen ini secara langsung jika diperlukan. Nah, untuk potongan per item akan mengubah nilai total dari item yang kita berikan potongan ini. Kemudian, kita beralih pada bagian bawah sebelah kiri. Di sini ada tab potongan. Tab potongan ini bisa digunakan jika ada potongan per item bertingkat dalam bentuk persen. Jadi, bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kemudian, di sini ada voucher. Kalian bisa menggunakan voucher apabila telah mengaktifkan fitur diskon periode pada menu master data dan dijadikan voucher. Jadi, voucher ini bisa digunakan sesuai kebutuhan kalian. Lalu, di sini ada jatuh tempo dalam bentuk tanggal dan juga dalam bentuk hari. Dan untuk jatuh tempo ini akan muncul ketika kita menggunakan pembayaran kredit. Kemudian, di sini ada kolom keterangan, di mana keterangan ini bersifat opsional dan kalian bisa menggunakan ini sebagai catatan yang kalian perlukan. Selanjutnya, kita beralih pada bagian bawah sebelah kanan. Dan di sini terdapat potongan, di mana potongan ini merupakan potongan per nota atau per faktur. Jika kalian mengambil data dari transaksi pesanan penjualan, maka potongan ini akan sesuai dengan potongan nota pada transaksi pesanan yang kalian gunakan. Namun, kalian bisa sesuaikan kembali potongan ini pada transaksi penjualan. Dan jika kalian tidak mengambil data dari transaksi pesanan penjualan, maka kalian bisa langsung saja sesuaikan potongan ini dengan kebutuhan kalian, di mana potongan per faktur ini bisa dengan persentase pada kolom pertama sebelah kiri ini, atau dengan nominal pada kolom kedua sebelah kanan. Dan nantinya potongan ini akan mengurangi subtotal, sehingga total akhir yang akan berubah. Kemudian di sini ada biaya lain. Jika kalian menggunakan data transaksi pesanan penjualan, maka biaya lain ini akan terisi sesuai biaya lain pada transaksi pesanan penjualan. Dan jika kalian tidak menggunakan data transaksi pesanan penjualan, maka kalian bisa memberikan biaya lain pada kolom ini jika terdapat biaya lain di luar transaksi. Dan biaya lain ini juga bisa kita setting dengan klik tombol ini. Maka kalian bisa pilih akan ditambah dengan total atau tidak ditambah dengan total. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian di sini ada kolom DPSO. Untuk kolom ini khusus untuk data yang diambil dari transaksi pesanan penjualan, di mana nilainya akan otomatis terisi jika saat membuat transaksi pesanan penjualan, kalian menginputkan nominal pada kolom titip atau DP.
Nah, jika sudah sesuai, kita bisa lanjutkan pada proses pembayaran. Jika pembayarannya menggunakan deposit, kita bisa isi pada kolom deposit ini. Dan kita bisa lihat juga saldo deposit pelanggan yang kita pilih dengan klik tombol pensil ini. Jadi, saldonya ada pada kolom saldo ini. Kemudian, jika pembayarannya dengan tunai, kita bisa isi nominalnya pada kolom tunai atau DP ini. Dan secara default, untuk tunai ini akan menambah saldo pada kas kecil. Jadi, jika pelanggan kalian menggunakan pembayaran dengan debit bank, maka gunakanlah akun bank yang sesuai dengan mengklik tombol pensil ini, lalu pilih bank yang digunakan oleh pelanggan kalian. Dan jika pembayarannya dengan deposit atau dengan tunai, dan masih kurang nominalnya, maka sisa nominal akan otomatis terbaca sebagai kredit. Jadi, untuk pembayarannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di sini, kami akan menggunakan pembayaran kredit. Nah, jika sudah, maka transaksi ini bisa kita simpan. Nah, jadi itu dia untuk membuat transaksi penjualan, baik secara langsung maupun mengambil data dari transaksi pesanan penjualan. Nah, jadi itu dia cara untuk membuat transaksi penjualan pada EPOS 5. Jika kalian ada pertanyaan atau ada kendala, bisa hubungi kami atau komen video ini. Jangan lupa di like dan follow Instagram kami di @inspirasibiz. Dan jangan lupa subscribe serta klik tombol lonceng untuk nyalakan notifikasi dari kami. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.